Bulan Muharram banyak diagungkan oleh berbagai macam kelompok dan sekte menyimpang dalam agama kita ini. Bahkan juga diagungkan oleh agama yang lain. Orang Yahudi mengagungkan bulan Muharram ini dengan melakukan ritual puasa pada hari Ashura. Dan ternyata bulan Muharram ini juga diagungkan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka menahan diri untuk tidak berperang. Dan mereka juga ternyata melakukan ritual puasa di hari Ashura. Orang-orang Syiah Rafidah juga mengagungkan bulan Muharram ini dengan merayakan hari Ashura. Mereka bersedih, mereka meratap, melukai tubuh-tubuh mereka dengan benda-benda tajam dalam rangka memperingati kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Demikian juga dengan kelompok Nawasib, yaitu orang-orang yang benci terhadap Ahlul Bait, benci terhadap keluarganya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengagungkan bulan Muharram dengan merayakan hari Ashura dengan cara bersukacita, bersenang-senang, membuat makanan khusus untuk keluarga mereka, serta berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim. Dan orang-orang kejawen pun ternyata juga mengagungkan bulan Muharram ini dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang kebanyakannya berbau kesyirikan wa na'udzubillahi min dzalik. Adapun kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengagungkan bulan Muharram ini. Akan tetapi pengagungan kita tidak seperti orang-orang Syiah yang mengkhususkan hari Ashura dengan kesedihan dan meratap. Juga tidak seperti orang-orang Nawasib yang mengkhususkan hari Ashura dengan bersukacita dan bersenang-senang. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa laisa fi hadzal yawmi syai'un min sya'airil ayat." Dan tidak ada syiar-syiar perayaan pada hari Ashura atau tanggal 10 Muharram. Wa kama annahu laisa fihi syai'un min sya'airil ayat. Dan sebagaimana tidak adanya syiar-syiar perayaan pada hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, kata beliau, fa laisa fihi syai'un min sya'airil ahzani aida. Maka juga tidak ada syiar-syiar kesedihan pada hari Ashura atau tanggal 10 Muharram. Kata beliau selanjutnya, fa izharul huzni, maka menampakkan kesedihan, wa izharul farahi, dan menampakkan kegembiraan fi hadzal yaum, pada hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, kilahuma khilafus sunnah, keduanya menyelisihi sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah ada tuntunan, tidak pernah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perayaan-perayaan tersebut illa saumahu, kecuali berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Maka ya ibadallah, sekali lagi, jangan mengkhususkan amalan-amalan tertentu di hari Ashura, seperti mengkhususkan menyantuni anak yatim, atau mengadakan perayaan khusus untuk anak yatim di hari tersebut. Karena semua itu tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, orang Yahudi berpuasa di hari Ashura, dan kita pun berpuasa di hari tersebut. Akan tetapi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi kaum Yahudi dengan berpuasa pada tanggal 9 Muharram yang kita kenal dengan puasa hari Tasu'a. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Ashura, wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 tersebut atau pada hari Ashura tersebut. Qalu, para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun, sesungguhnya hari Ashura tersebut, tu'azzimuhul yahud wan nasara, juga diagungkan, juga dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah," maka apabila datang tahun depan insyaallah, kata Rasulullah, sumna al-yawm at-tasi, maka kita juga akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Falam ya'til 'amul muqbil," maka belumlah datang tahun depan, kata beliau, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ternyata di bulan Muharram ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih melakukan ritual-ritual yang menyimpang, bahkan ritual-ritual kesyirikan. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa dosa syirik di bulan Muharram adalah kezaliman yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Maka bagaimana lagi jika kesyirikan tersebut dilakukan di bulan haram tersebut, di mana semua bentuk kezaliman dilipat gandakan balasannya, dilipat gandakan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Maka di antara contoh ritual menyimpang yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Muharram itu adalah bahwa ada sebagian kaum muslimin yang mengalap berkah dari seekor kerbau, bahkan mengambil keberkahan dari kotoran kerbau tersebut. Wallahul musta'an. Wa nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Di bulan Muharram ada yang melakukan ritual memandikan benda-benda yang mereka keramatkan seperti keris dan yang lainnya. Ada yang mempunyai keyakinan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang dikeramatkan, sehingga ada di antara kaum muslimin yang tidak mau mengadakan hajatan, tidak mau melakukan perjalanan, tidak mau pindah rumah, tidak mau mulai usaha dan yang lainnya. Sungguh umat al-Islam, ini semua adalah perkara yang menyimpang, yang tidak ada dalam syariat kita, tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Nama-nama tersebut, istilah tersebut, penamaan tersebut tidak lain hanyalah kalian dan nenek moyang kalian sendiri yang mengada-adakannya. Maka hendaklah perkara-perkara seperti ini kita jauhi, dan hendaklah perkara-perkara ini kita tinggalkan, walaupun mayoritas masyarakat kita melakukannya demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita mencukupkan diri dengan tuntunan Rasulullah SAW saja, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u, ikutilah oleh kalian contoh tuntunan ajaran Rasulullah SAW saja, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian sekali-sekali mengadakan perkara-perkara atau melakukan perkara-perkara kebidahan. Kita hanya mengagungkan sesuatu berikut tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita hanya merayakan sesuatu berikut tata caranya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW.